Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu maaf ya, tadi saya terlambat karena di rumah masih ada tukang kebetulan ya. Jadi gini, saya perkenalan dulu, nama saya Gung Endah. Saya tinggalnya di Puri Safira, Mojorejo, Batu ya. Terima kasih, saya Bu Kus dan Bu Ratna. Mana Bu Ratna? Saya. Bu Ratna ini sebetulnya kenalan lama saya. Ini anak saya dulu di Tiansi. Ini Bu Ratna. Bu Ratna ini dulu anak saya di Tiansi. Jadi grup saya di Tiansi. Iya. Ini Bu Ratna. Alhamdulillah sekarang ketemu lagi kita di Ekoenzim, jadi anak saya lagi, jadi cucu sekarang ya Bu ya. Saya kenalan dulu ya Bu. Jadi kan tadi kan sudah membuat Ekoenzim kan? Sudah ya? Sudah selesai semua? Ada yang kurang sedikit? Sudah habis kok. Oh ya. Nah ini Ekoenzim fermentasi kedua. Saya langsung aja ke situ nggih. Jadi Ekoenzim nanti kalau sudah panen 3 bulan nanti itu bisa ditambahkan dengan aroma yang jenengan sukai, misalnya apakah bunga kenanga, apa bunga mawar, apa bunga melati, atau mungkin bisa pakai cemara atau apapun yang jenengan aromanya sukai. Ini contoh nggih, ini hanya 1:500 Bu. Jadi ini 1 banding 500, 1 banding 500 air. Jadi karena ini 250 tadi cuma sekitar 0,1 pakainya. Nah, jauh. Ini aromanya gimana Bu? Nusewu, amit. Aku gak kualat loh ya, amit. Gimana Bu aromanya? Kecut, apa? Kenanga ya Bu. Nggih. Gimana Bu? Enak ya aromanya ya? Kenanga. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa nanti Ekoenzim itu kita bisa kasih aroma sesuai dengan yang kita inginkan. Okay? Tapi ini memang saya buat dari Ekoenzim yang sudah umur 11 bulan. Jadi kalau udah berapa itu sudah bening ya. Ini aroma aslinya seperti ini. Boleh dikelilingkan. Ini aroma aslinya seperti itu. Kalau sudah di fermentasi kenanga, saya kasih contoh penyenangan. Nah ini ininya. Jadi ini tadi saya ambil sakrit dari sini Bu. Ini Ekoenzim yang fermentasi kedua kenanga. Boleh dikelilingkan juga, dilihat aromanya seperti apa. Dan itu sekuat apa gitu loh Bu. Ini kan bening sekali nggih. Kalau jangan lihat ini bening sekali karena memang ini airnya banyak sekali dan kenangannya itu Ekoenzimnya tadi hanya sakrit aja di sini. Oke. Nah ini hanya sekedar gambaran buat jenengan semua bahwa nanti kalau misalnya jenengan aroma Ekoenzimnya itu kok kecut-kecut apa ya, enggak apa-apa, nanti jenengan bisa aromanya. Ya kan agak kecut-kecut gimana gitu kan nggih Bu. Nah namanya kan fermentasi memang seperti itu. Nah nanti itu bisa jenengan fermentasi lanjutan selama 1 bulan. Selama 1 bulan itu nanti boleh pakai apa saja yang tadi saya bilang. Ya, oke. Oke, sudah ya. Oh, boleh. Itu nanti segera ditutup. Nah, Ekoenzim ini tidak ada masa kadaluarsa. Ya, tidak ada masa kadaluarsa. Semakin lama disimpan, semakin bagus mutunya. Itu ya Bu ya. Nah ini dipakai apa saja kalau sudah diencerkan seperti ini. Biasanya saya pakai bumbu bawang, saya pakai muka, saya pakai kalau linu-linu. Kalau sakit perut, sakit kepala, sakit gigi pakai ini. Dengan semprot. Iya, airnya air mentah. Tapi usahakan supaya ini tahan lama. Itu kita pakai air kemasan, air galon ya. Tapi kalau jenengan langsung habis boleh pakai air PDAM boleh. Tapi pastikan bahwa itu dipakai langsung habis. Tapi kalau kita kepingin ini bertahan agak lama, misalnya sampai 2 minggu, yang jenengan pakai airnya yang sudah yang layak minum, tapi bukan air yang layak minum, tapi bukan air yang jenengan rebus. Itu nggih Bu nggih? Air mineral. Kalau mau bertahan agak lama. Okay. Terus diusahakan juga pakai ini Bu, pakai semprotan begini. Jadi jenengan kalau taruh di seperti ini, foto seperti ini jangan buka tutup suwe-suwe mambu. Karena apa? Karena terkontaminasi oleh udara. Nah, Ekoenzim ini tidak boleh kena udara sering-sering. Kalau kena udara sering-sering ya nanti dia akan berubah aromanya. Nggih. Jadi ini akan bertahan sampai kapanpun asal penyimpanannya tepat gitu nggih Bu. Oke. Nah, sekarang saya mulai dari awal. Apa sih tujuan kita membuat Ekoenzim? Oh, Ekoenzim dulu. Tapi yang boleh diterangkan ya Bu ya?
Oke, ekoenzim itu apa? Ekoenzim adalah larutan multifungsi yang dibuat dari kulit buah dan sayur-sayuran, difermentasi selama 3 bulan dengan rasio 1:3:10. Bu, ayo diulang bareng-bareng. Bisa nggak? Ayo bareng-bareng. Ekoenzim adalah larutan multifungsi yang difermentasi dari kulit buah dan sayur-sayuran selama 3 bulan dengan rasio 1:3:10. Ulangi sekali lagi. Ekoenzim adalah, biar masuk ke otak kita Bu, ekoenzim adalah larutan multifungsi yang difermentasi dari kulit buah dan sayur-sayuran kita selama 3 bulan dengan rasio 1:3:10. Ingat ya Bu ya, ingat nanti ada modulnya kok, gampang wes, gak usah dicatat-catat ya. Nah itu nanti ada modulnya, jenengan bisa pelajari di modul. Yang penting intinya jenengan tahu. Nah 1:3:10 itu apa saja? Jenengan tadi sudah buat 1 bagian gula, 3 bagian kulit buah dan sayur, 10 bagian air. Ingat ya Bu? 1 bagian gula, gula yang boleh adalah gula merah, molase, yang tidak boleh adalah gula pasir. Terus kemudian 3 bagian kulit buah dan sayur. Jenengan sudah kan tadi sudah buat ya, 10 bagian air. Ingat ya? Ayo diulang Bu. 1 bagian molase, gula atau molase. 3 bagian 10 bagian jangan kebalik loh ya, jangan kebalik. Kalau kebalik nanti nggak jadi. Nah terus apa sih tujuan utama kita membuat ekoenzim? Tujuan utamanya adalah mencegah sampah organik sampai ke TPA. Kenapa harus dicegah? Karena kalau sudah sampai ke TPA, nanti di sana akan bau busuk, mengundang lalat, mencemari lingkungan. Apa yang bikin bau busuk itu adalah gas metan, atau kita kadang menyebutnya gas metana gitu ya. Gas metan itu akibat dari kalau sampah jenengan itu tertumpuk di TPA. Itu nggih. Nah, nanti membusuk di sana, timbul gas metan. Nah, gas metan ini yang nanti menyebabkan pemanasan global. Bu, rumiyin sengkaling 10 tahun yang lalu udaranya sepanas ini apa enggak? Dingin ya. Nah itu sebetulnya adalah tanda-tanda bahwa kita dunia makin panas. Karena apa ya? Karena ada panas yang terjebak di bumi ini balik lagi ke bumi, membuat bumi kita menjadi semakin panas. Bencana ada di mana-mana karena banyak gunung-gunung es yang mencair dan sebagainya. Itu ya Bu ya. Jadi intinya tujuannya adalah untuk apa? Ekoenzim dibuat tujuannya untuk mencegah sampah organik sampai ke TPA supaya tidak menyebabkan pemanasan global. Gitu nggih Bu, intinya gitu nggih, tahu nggih. Tujuan utamanya itu. Jadi kalau jenengan buat ekoenzim, tujuan utamanya adalah untuk mencegah sampah organik sampai ke TPA, sehingga tujuannya adalah untuk mencegah pemanasan global. Nah, di agama manapun Tuhan menjanjikan kalau kita berbuat satu kebaikan, Tuhan akan membalas kebaikan buat kita berlipat. Apa balasan buat kita? Balasan buat kita kalau kita sudah niatkan membuat ekoenzim ini untuk bumi, dan supaya kita tidak lagi membuat dosa-dosa kecil. Apa sih dosa-dosa kecil kita? Selama ini ibu-ibu kalau buang sampah kemana? Di sini dibuang kemana Bu? Di tong sampah ya? Seminggu diambil berapa kali? Tiap hari. Oh, tiap hari. Oh, bagus ya. Bayarnya berapa? 15.000. Nanti kita programkan untuk kita semprot-semprot di sana. Pengelolanya adakah salah satu di sini pengelola TPS-nya? Tidak ada. Nanti kalau bisa dihubungi, nanti kita akan semprot-semprot TPS-nya pakai ekoenzim nanti dari saya. Ya, saya kasih ekoenzimnya, terus kita semprot-semprot TPS-nya. Karena kita lagi gerakan menyemprot TPS. Nah, ini yang saya sampaikan ke ibu semua. Tadi saya bilang kalau kita berbuat satu kebaikan, Allah akan membalas dengan berlipat-lipat kebaikan. Apa balasan Allah buat kita? Balasannya adalah ekoenzim diberi manfaat yang luar biasa. Jadi kalau kita membuat ekoenzim itu manfaatnya luar biasa. Manfaatnya apa saja? Manfaatnya apa saja? Yang pertama adalah ekoenzim bisa dipakai untuk sebagai agen pembersih.
Agen pembersih itu apa saja, mulai dari sampo, kita bisa cuci muka kita pakai ekoenzim, kita bisa mandi pakai ekoenzim, kita bisa cuci baju kita pakai ekoenzim, kita bisa cuci piring kita pakai ekoenzim, kita bisa ngepel lantai kita dengan ekoenzim. Semua agen pembersih di rumah jenengan itu nanti bisa digantikan oleh ekoenzim. Ini warungnya siapa, Bu? Ini yang gangguan rumah siapa? Bu siapa? Bu Santoso. Mana ibunya? Ini. Oh, iya. Ibu hati-hati nggih, nanti kalau semua warganya sudah bikin ekoenzim, nanti Ibu siap-siap warungnya nggih, agak sepi nanti. Tapi nanti jenengan insya Allah kalau sudah sosialisasi ekoenzim orang-orang rezekinya datang dari tempat lain. Amin. Kenapa? Nah, selama ini kita dimudahkan oleh hal-hal seperti ini nggih, Bu. Jadi kalau kita mau mandi tinggal beli ke Bu Santoso, mau keramas tinggal beli ke Bu Santoso. Penak kan dengan uang 1.000, 2.000 kita udah bisa keramas, bisa mandi dan sebagainya. Nah, sebetulnya itu adalah dosa kecil yang tertumpuk yang kita nggak sadari. Kenapa dosa kecil? Tadi yang saya bilang dari sampah kita tadi kan menyebabkan gas metana. Dari gas metana itu sebetulnya dosa kecil kita. Karena kita secara tidak langsung kita sudah andil untuk membantu pemanasan global ini akan semakin parah dengan sampah yang kita buang setiap hari. Nah, kalau kemarin-kemarin jenengan belum tahu, dosa dihitung nggak sama Allah. Kalau nggak tahu nggak dihitung ya, Bu. Hari ini jenengan sudah tahu kira-kira kalau masih tetap buang sampah organik dihitung nggak sama Allah dosanya gitu. Wah, Bu kok ini nggak dosaku malah dihitung. Dia mau nggak usah tekor, dosanya dihitung gitu ya. Nah, sekarang jenengan sudah tahu bahwa itu adalah dosa kecil kita, berarti mulai sekarang kita harus komitmen untuk tidak membuang sampah lagi, sampah organik, karena ada satu cara membuat ekoenzim. Ya, sampah organik jenengan olah dibuat sebagai ekoenzim. Satu, kita sudah menolong bumi dengan tidak lagi membebani TPA. Nanti manfaatnya adalah buat jenengan itu tadi yang saya bilang bahwa satu untuk agen pembersih. Nanti ini semua ini bisa digantikan. Nah, ini boleh disut. Boleh besok nanti yang seperti ini, nah seperti ini nanti bisa kita gantikan dengan ekoenzim. Nah nanti Bu, sebetulnya kalau kita beli seperti ini juga kita numpuk dosa kecil. Kenapa? Karena ini kan banyak bahan-bahan kimianya. Kenapa bahan kimianya banyak? Karena memang itu hanya untuk banyak pengisi. Jadi istilahnya supaya murah jatuhnya memang pakai bahan-bahan kimia, bahan-bahan sintetis. Karena segala sesuatu yang alami kan mahal nggih Bu. Gitu. Nah ini banyak bahan-bahan kimia. Nah, nanti belum kemasannya. Kalau kita sudah selesai mandi biur buat tempat sampah, kita habis sampuan plastiknya biur buat tempat sampah gitu kan, itu akan nambah beban bumi gitu nggih. Nah, nanti itu kita kurangi pelan-pelan dengan cara kita memakai ekoenzim itu sebagai agen pembersih untuk dari ujung rambut sampai ujung kaki kita pakai ekoenzim. Nah, secara nggak sadar sebetulnya kita dengan sampoan, dengan mandi, aku diajarin anakku lari yang seperti ini, itu jenengan sudah mencemari lingkungan dengan bahan-bahan kimia. Itu saya bilang dosa kecil kita yang kedua. Itu nggak Bu. Nah, terus gimana Bu? Lah itu memang selama ini yang mudah kok yang kita lakukan ya nggak apa-apa. Karena memang ini selama ini yang dunia makin modern ya seperti ini. Makanya sebetulnya makin modern makin sakit dunia. Kayak sekarang COVID-19. Siapa yang mulai jenuh dengan COVID-19? Semuanya tahu. Mulai mikir gitu, kapan COVID pergi? Itu nggih. Emang mau Bu COVID disuruh pergi? Mau nggak kira-kira COVID disuruh pergi? Kalau kita udah bosan sama COVID-nya suruh pergi, mau nggak? Kita usir. Kita ngusirnya dengan cara apa? Semprot. Kita hanya bisa menyesuaikan dengan situasi yang sudah seperti ini, dengan new normal. Kita hidup new normal. Sekarang jenengan malih rapi, hidungnya ditutupi gitu. Itu adalah salah satu bentuk new normal gitu. Gitu ya. Karena apa? Karena kita memang harus mempertahankan diri kita dari virus yang untuk orang tertentu ini mematikan gitu. Nah, kita bersyukur kalau kita membuat ekoenzim, nanti ekoenzim yang seperti ini menghasilkan ion negatif. Nah, ion negatif itu akan meningkatkan imunitas kita. Gitu. Jadi jenengan kalau sering membuat ekoenzim, banyak ekoenzim di rumah jenengan, semakin banyak pancaran ion negatif yang akan jenengan nikmati. Apa itu ion negatif? Nanti bisa browsing di internet. Ibu-ibu juga bisa melihat di modul saya. Di modul saya sudah ada paparan manfaat ion negatif.